Ya, lantas bagaimana dampak pelarangan WNI masuk Arab Saudi terhadap calon jemaah umroh Indonesia? Kita bahas bersama Ketua Dewan Pembina Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan Inbound Indonesia, Asperindo Hafiz Tasjani. Selamat malam, Pak Hafiz. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hafiz, ini lagi Arab Saudi menutup pintu untuk Indonesia dan kali ini 20 negara totalnya. Dari catatan asosiasi, berapa banyak calon jemaah umroh yang akhirnya terancam batal berangkat? Soal buka tutup bandara itu adalah hal yang biasa untuk saat ini. Jadi bukan Saudi Arabia saja. Indonesia juga melakukan begitu. Sekarang orang asing tidak boleh masuk ke Indonesia. Di Saudi Arabia, karena yang masuk adalah umroh, tentu ini sangat mengganggu kepada penyelenggaraan kita. Tapi kita harus menerima. Karena ini persoalan bukan persoalannya Saudi dan bukan persoalannya Indonesia. Ini adalah persoalan wabah internasional. Apapun yang terjadi, kita semuanya harus menerima. Oke. Memang itu terjadi di pelarangan keluar masuk WNA pun Indonesia lakukan. Tetapi masalahnya di sini, Pak, bagaimana dengan data calon para jamaah umroh yang akhirnya memang batal berangkat karena kebijakan ini? Yang secara khusus berapa-berapanya saya tidak tahu persis, tetapi memang sekitar 300-500 yang dipersiapkan dalam 2 minggu ini. Yang akan memberangkatkan bulan Maret itu memang sudah banyak. Dengan adanya pelarangan ini, tentu mereka mereschedule kembali tentang keberangkatan yang mereka rencanakan bulan Maret. Kami pun punya beberapa jemaah yang harus kita undurkan kembali karena adanya pelarangan ini. Siapapun melarang itu, mulainya melarang, tapi tidak ditentukan kapan akan berakhir. Tergantung bagaimana kondisi di dunia. Artinya belum tahu ya bagaimana kita menjadwalkan ulang mereka-mereka yang mungkin masih tanda kutip terancam karena kita belum tahu sampai kapan Arab Saudi menutup pintunya begitu. Lantas bagaimana dengan informasi apakah banyak dari calon jamaah umroh yang minta return dana gitu, refund? Sampai hari ini untuk yang tidak berangkat sejak 11 bulan yang lalu, itu pun mereka tidak meminta kembali uang. Karena kita menjamin bahwa uang mereka tidak akan berkurang dan mereka akan diberangkat kapanpun. Jika kondisinya sudah aman, tentu harganya pun akan berubah sesuai dengan aturan-aturan COVID, aturan protokol-protokol yang berlaku bagi negara masing-masing. Pak, ini ada dari travel agent yang mengatakan bahwa Arab Saudi kerap sekali mengeluarkan kebijakan yang agak sedikit mendadak. Apakah Anda setuju dengan hal ini dan bagaimana dampaknya tentu saja ke segala sesuatu yang berkaitan dengan umroh, misalnya travel agent dan lain sebagainya macamnya? Masing-masing negara punya cara dan aturan bagaimana mereka memperlakukan peraturan-peraturan itu. Kalau saja ada yang merasakan seperti itu, mungkin di Saudi sendiri tidak merasakan begitu, bahwa jika memang terjadi seperti ini mereka tidak mengambil resiko, ya langsung saja dilakukan. Karena yang namanya pandemi ini kan kita tidak tahu kapan datangnya, kapan perginya. Tapi kalau yang terjadi di Indonesia itu kan terpantau sekali dari Saudi Arabia. Berapa perharinya sangat diketahui. Dan kita sayangkan memang masyarakat kita sepertinya biasa-biasa saja ada pandemi ini. Mereka tidak pernah merasa bahwa ini adalah sesuatu yang dahsyat dan sangat membahayakan. Ini sangat kita sesalkan sikap-sikap masyarakat kita yang masa bodoh terhadap pandemi seperti ini. Pak Hafiz, ini tadi Anda mengatakan bahwa meski ada pelarangan untuk refund dana umroh itu tidak banyak ya. Artinya kan banyak yang calon jemaah umroh yang memahami keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Lantas bagaimana sebenarnya minat masyarakat berangkat umroh tahun ini? Kan kita juga tahu ya kemarin itu pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan baru umur jemaah umroh WNI 18 sampai 60 tahun yang boleh berangkat ke sana. Apakah peningkatan jumlah peminat untuk umroh juga naik begitu? Greget masyarakat sudah tinggi. Mereka sudah mulai siap-siap. Yang tadinya pembatasan di angka
50, sekarang sudah menjadi 60, bahkan ada yang mengatakan 69 pun nanti jika memang syarat-syarat yang diperlukan bisa dipenuhi, mereka bisa berangkat. Ini sudah mengangkat gairah masyarakat luar biasa. Tapi kita semuanya juga memaklumi bahwa masing-masing negara punya aturan untuk menyelamatkan internal atau menyelamatkan di dalam negeri mereka sendiri. Sehingga kita harus taat kepada apa yang diambil oleh pemerintah Saudi Arabia. Oke, dari catatan asosiasi Pak, sebenarnya bagaimana sih misalnya industri travel itu beradaptasi dengan pandemi? Strateginya seperti apa? Supaya memang kita kan harus mengikuti aturan dari negara Arab Saudi gitu kan untuk mencegah penularan COVID-19. Tapi suatu sisi kan ada industri, ada sektor yang juga harus kita jaga. Apa strateginya untuk menyelesaikan diri? Ya, strateginya untuk menyelesaikan diri bahwa sebetulnya kita sudah mengatur pasar kita sendiri, walaupun sekarang itu dibolehkan untuk berangkat, tapi tidak serta-merta para calon jemaah itu mendaftar sekarang. Kebanyakan mereka itu akan mulai berangkat itu pada awal bulan Maret. Nah, itu strategi kita. Jadi kita tidak serta-merta mereka ingin mereka dibuka langsung berangkat, memang ada. Makanya jumlah itu tidak banyak. Jumlah ini tidak banyak, hanya sekian ratus, mungkin sampai 500-600. Sekarang yang sedang tertinggal di sana adalah sekitar 360-an. Tapi benar ya Pak, ternyata ada juga jamaah yang minta segera diberangkatkan gitu ya? Semuanya memaklumi. Semuanya memaklumi. Mau diberangkat kemana? Pintunya di sana ditutup. Tapi Pak, mungkin ini sedikit sosialisasi kepada masyarakat, terutama untuk calon jemaah umroh. Anda tadi mengatakan pasti menyimpan dananya, tidak akan kemana-mana. Bagaimana asosiasi bekerja sama, kan banyak ya yang punya berkesinambungan begitu hubungannya, memastikan kepada masyarakat bahwa soal dana aman, soal jadwal keberangkatan juga aman. Yang penting kita menunggu kondisi aman dulu di Arab Saudi. Pasti begitu, bukan sekedar di Saudi Arabia, mereka sangat melihat kondisi di Indonesia seperti apa. Oke. Mereka tidak mungkin akan memasukkan siapapun ke sana kemudian di sana meninggalkan penyakit. Ini pasti semuanya tidak akan mau. Tapi sosialisasi kepada para calon jamaah hajinya sudah dijalankan ya Pak, calon jamaah haji maupun umroh, soal dana dan lain sebagainya macamnya? Itu sudah sejak kapan itu kita berkali-kali melalui media sosial, melalui televisi sudah menyampaikan kepada masyarakat apapun yang terjadi, bukan kita saja yang ngomong, tetapi dari media yang begitu terbukanya mereka mendapatkan berita-berita atau mendapatkan viral dari Saudi Arabia, masyarakat itu lebih tahu terlebih dahulu. Oke. Baik, kita berharap bersama ya Pak, ya namanya kasus COVID tidak ada lagi supaya para mereka calon jemaah haji, calon jemaah umroh itu dapat segera berangkat menunaikan ibadah, dan kita berharap nggak cuma Arab Saudi, tentu saja Indonesia juga segera pulih begitu. Terima kasih Pak Hafiz telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.